bahas tentang merawat dan menjaga ya. Sekarang kan lagi, kalau dalam pandangan syariat itu Indonesia lagi berduka. Berduka itu di bagian Sulawesi, di Aceh, dan di belahan Jawa Barat itu rata-rata terkena bencana alam sampai meruntuhkan rumah dan gempa skala besar. Dan menurut pandangan Mas Anang secara harfiah, hakikat itu bagaimana tentang bencana alam saat ini, Mas Anang? Dalam dunia syariat, kalau kita singkapi bencana yang berjalan selama ini, inilah siklus alam semesta. Jadi secara saintifik, secara keilmuan, sekarang ini alam semesta sedang bergerak menuju, bukan bergerak, sedang terjadi yang namanya hidrometeorologi. Hidro itu air, meteorologi berkenaan dengan benda-benda angkasa, ataupun bisa disebut atmosfer lah, katakan begitu kalau kita di dalam dunia ini. Secara singkat, bahwa sekarang ini masuk dalam siklus hidrometeorologi, yaitu siklus alam yang memang terjadi kapan saja. Jarak kedekatan antara bulan dengan bumi ini menarik gravitasi yang luar biasa, hingga di daerah-daerah tertentu mengalami peristiwa yang berbeda iklimnya. Akhirnya efeknya apa? Bermacam-macam, angin topan, banjir rob karena naiknya pasang air laut. Bisa juga tidak menutup kemungkinan terjadi kekeringan di belahan daerah yang lain. Inilah efek daripada siklus alam yang dinamakan hidrometeorologi. Jadi siklus alam memang terjadi kapan saja. Nah, secara hakikat ya semua kehendak Allah itu. Semua kehendak Allah. Nah, kalau kita ambil benang merah pelajaran di dalamnya, kalau kita urut-urutkan dalam dunia hukum sebab akibat, semua sudah diperhitungkan oleh alam, bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan, dan semua yang terjadi tidak lepas daripada ulah manusia itu sendiri. Satu, skala luas. Sekarang banyak berdiri industri-industri besar yang mengeluarkan karbon dioksida ataupun gedung-gedung kaca yang memantulkan kembali sinar matahari ke langit hingga membuka ozon sangat lebar. Nah, ini sangat merusak siklus alam ini, membuat prediksi-prediksi alam tidak bisa menentu. Yang awalnya jika ozon itu masih tertutup rapi, para ilmuwan dengan mudah untuk memprediksi kapan musim hujan. Seperti yang di Indonesia, bulan 6 sampai bulan 11 adalah musim penghujan. Kalau musim penghujan nanti musim kemarau bulan 11 sampai dengan bulan 6. Itu sangat berlaku. Karena keadaan alam ozon ini masih bagus. Nah, berhubung sekarang keadaan ozon di kutub utara sudah membuka lebar dan banyak gunung-gunung es yang mencair, hingga siklus alam sangat sulit untuk dibaca. Akhirnya timbul hidrometeorologi seperti sekarang ini, yang tanpa kita bisa mengendalikan atau menyadari. Timbul beberapa masalah karena jarak kedekatan gravitasi antara bulan dan matahari sangat dekat, maka air laut akan pasang. Terus hujan, curah hujan yang sangat tinggi membuat gunung-gunung menjadi longsor. Kenapa longsor? Karena perbuatan manusia. Banyak hutan-hutan yang ditebang. Kenapa banjir rob? Nah, memang kalau ada bulan purnama itu jarak kedekatan bumi dengan bulan itu otomatis akan terjadi pasang yang sangat besar. Tetapi peristiwa sekarang ini, peristiwa hidrometeorologi ini sangat dekat sekali antara bulan dan bumi, hingga banjir rob pasangnya ini sangat di luar batas. Seperti di Jakarta sekarang terjadi banjir rob, di mana-mana terjadi banjir rob karena naiknya air laut, pasangnya air laut. Kalau kita hubungkan dalam hukum kausal sebab akibat, ini juga tak lepas daripada manusia itu sendiri. Contoh, manusia menebang hutan sembarangan di gunung. Akhirnya tanah yang ada di gunung ini tidak ada penahan, longsorlah. Longsor kemudian menimpa penduduk yang ada di bawah, menimbulkan pendangkalan. Akhirnya air bah tumpah ke penduduk di kota-kota, di kampung-kampung, membunuh banyak ratusan orang. Terus kedua, secara hakikat,
semua ada ketentuan Allah. Dan Allah pun punya perhitungan sendiri. Contoh, Allah sedang memberikan pelajaran kepada manusia bahwa semua yang terjadi tidak lain dan tidak bukan Allah, itu kasih sayangnya Allah agar manusia kembali ingat kepada Allah. Karena setiap ujian dan cobaan yang hadir dalam kehidupan kita tidak lain dan tidak bukan ada sebuah pelajaran agar kamu ingat kepada Allah, agar kamu lebih dekat kepada Allah. Itu hakikat yang jadi semua bisa terjadi kapan saja menurut Allah itu sendiri, dan juga tidak lepas daripada perilaku manusia itu sendiri. Makanya ada kodok dan kodar, kehendak dan takdirmu. Nah sekarang manusia berkehendak nebangi pohon di atas gunung hingga terjadi longsor membunuh banyak manusia. Akhirnya takdirnya tercipta seperti itu. Nah semua sangat berhubungan erat, dan pemikiran tidak boleh sempit. Harus tahu bagaimana peristiwa terjadi secara saintifik. Secara saintifik atau keilmuan ada peristiwa hidrometeorologi. Secara hakikat semua kehendak Tuhan. Maksud Allah adalah itu kasih sayang Allah hanya untuk mengingatkan manusia supaya ingat kepada Allah dan kembali kepada Allah, untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, saya terjadi banjir di mana-mana. Diperkirakan antara bulan 9 sampai bulan 2 ini. Sampai bulan 2. Awalnya bulan 9. Dan ini akan berlangsung cukup lama. Tinggal sekarang pertengahan Desember, pertengahan Januari, terus kemudian Februari. Puncak-puncaknya sebentar lagi. Makanya ayo podo ilingan Gusti Allah. Karena puncak titik kedekatan bulan dan matahari itu diperkirakan nanti sekitar akhir Desember ataupun awal Januari. Makanya hati-hati. Karena daya gravitasi bumi dengan apa itu namanya bulan dekat, ini menaikkan pasang air laut. Yang laut di sebelah sini surut, ketarik ke sini. Begitu air laut ketarik ke sini, keadaan bumi pun tidak stabil. Biasanya kue mangkokmu itu 1 liter, isi semen ini kuat. Kemudian ditambahi ngejer ini. Maka kulit bumi bergerak. Kulit bumi bergerak mempengaruhi gunung ini. Uratnya gerak, tidak menutup kemungkinan banjir nanti disertai dengan gunung-gunung meletus. Makanya ayo lebih kita mendekatkan diri kepada Allah, karena puncak daripada bencana hidrometeorologi diperkirakan akhir Desember ataupun awal Januari. Ini perkiraan. Umpama kowe jangan berangkat dari Surabaya, ada perakiraan cuaca yang mengatakan bahwa nanti jam 12 siang diperkirakan turun hujan. Kowe posisi di Krian jam 11. Aku yakin begitu kowe membaca perkiraan kalau di Surabaya kan turun hujan jam 12, kowe kok jasutan orang? Pasti kok. Nah, kalau ada perkiraan cuaca seperti ini, apa yang kamu lakukan? Mempersiapkan diri orang.